Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ade Hermanto, NIM 12020039 dari kelas AD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Hal ini sebagai UTS perencanaan wilayah. Di sini ada outline. Yang pertama ada latar belakang dan sejarah singkat kemunculan awal teori keunggulan kompetitif dan klaster. Lalu ada pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Lalu ada faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah, komposisi wilayah berdasarkan klaster, manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah, strategi ekonomi, kebijakan publik untuk mendukung klaster, dan yang terakhir gambaran kebijakan ekonomi klaster. Latar belakang dan sejarah singkat kemunculan awal teori keunggulan kompetitif dan klaster. Teori keunggulan kompetitif dan klaster dilatar belakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, tak adanya tekanan krisis ekonomi. Menurut Potter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri tidak berfungsi lagi untuk pembangunan ekonomi. Pendekatan tradisional yang dimaksud meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, pembangunan pertumbuhan yang tinggi. Lalu, pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, arah baru pengembangan wilayah yaitu fokus pada keunggulan kompetitif, berbasis klaster, bangun kekuatan yang ada, pengembangan strategi pembangunan, prioritas dan urutan, dan berdasarkan data. Wilayah kompetitif adalah ketika perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Yang pertama ada keunggulan mikroekonomi. Di sini ada kualitas hidup dan iklim bersih, pengembangan klaster, dan kecanggihan strategi dan operasional. Lalu ada keunggulan makroekonomi. Di sini ada kebijakan moneter dan fiskal, pembangunan manusia, dan kelembagaan politikal yang efektif. Dan yang terakhir ada faktor endowment, yaitu ada faktor daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah. Di sini ada komposisi wilayah berdasarkan klaster. Klaster global yaitu melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Lalu ada klaster lokal, melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Lalu ada manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah, meningkatkan ketertarikan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat, meningkatkan jumlah perusahaan terkait, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Di sini ada strategi ekonomi. Intinya ada kelembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Posisi keunggulan kompetitif yang khusus meliputi lokasi, warisan fisik budaya, kekuatan saat ini, dan potensi kekuatan. Lalu di sini ada kelembagaan kekuatan unik yang dimiliki, dan juga capaian dan pemeliharaan keseimbangan dengan wilayah sekitar. Di sini ada beberapa kejalan publik untuk mendukung klaster, yaitu ada daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, infrastruktur sains dan teknologi, standar kualitas lingkungan, perlindungan sumber daya alam, infrastruktur fisik spesialisasi, informasi pasar, dan promosi ekspor. Lalu di sini ada gambaran kebijakan ekonomi klaster. Pusat pada klaster, lalu ada pengumpulan dan penyebaran ekonomi, promosi ekspor, reformasi regulasi, promosi investasi asing langsung, kebijakan iptek, dan pengembangan faktor spesialisasi dan kesanggihan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.